Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fondi Ahmad dengan NIM 22650 141. Di sini saya dari kelompok 4 dengan judul menguasai manajemen waktu dan biaya proyek, yaitu menjadi pemimpin proyek yang sukses membutuhkan kemampuan untuk mengelola waktu dan biaya dengan efektif. Baik, yang pertama yaitu mengelola waktu proyek secara efektif, yaitu pertama tentang perencanaan yang matang, yaitu tetapkan target yang realistis, teliti setiap tahapan proyek, dan tetapkan deadline yang jelas. Yang kedua, pemantauan terus-menerus, yaitu pantau kemajuan proyek secara berkala, identifikasi potensi kendala, dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang ketiga, prioritas dan manajemen risiko, yaitu tetapkan prioritas pekerjaan, alokasikan waktu secara bijak, dan atasi risiko yang berpotensi menghambat jadwal. Yang keempat yaitu komunikasi yang efektif. Itu jaga komunikasi terbuka dengan tim dan pemangku kepentingan untuk memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Baik, di bagian kedua yaitu membuat estimasi biaya yang tepat, yaitu memahami cakupan proyek atau teliti setiap detail dan elemen proyek untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Yang berikutnya yaitu analisis kebutuhan, yaitu identifikasi semua sumber daya yang dibutuhkan, termasuk tenaga kerja, material, dan peralatan. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya, yaitu tentukan harga satuan untuk setiap sumber daya, dan kalkulasikan biaya total proyek. Dan yang keempat yaitu cadangan biaya, yaitu menetapkan cadangan biaya untuk menghadapi kemungkinan risiko atau perubahan proyek. Selanjutnya yaitu memantau dan mengendalikan biaya proyek. Yang pertama yaitu mengelola pengeluaran, atau memantau pengeluaran secara ketat dan bandingkan dengan anggaran awal. Yang kedua yaitu mengelola kontrak, atau meneliti dan menegosiasikan setiap kontrak dengan vendor. Pastikan terms and condition yang adil. Yang ketiga itu pengawasan dan audit, atau melakukan pengawasan dan audit berkala untuk memastikan semua pengeluaran sesuai dengan anggaran. Selanjutnya itu strategi penghematan biaya proyek. Yang pertama efisiensi tenaga kerja, yaitu optimasi penggunaan sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu pengadaan yang cerdas, yaitu cari vendor dengan harga terbaik, negosiasikan kontrak yang menguntungkan, dan manfaatkan tender jika memungkinkan. Dan yang ketiga yaitu teknologi dan otomatisasi, yaitu manfaatkan alat bantu digital untuk mengotomasi tugas-tugas rutin, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Perdana Ahmad dengan NIM 22650 Saya dari kelas D. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Oke, langsung saja. Di sini ada teknik manajemen risiko proyek. Nah, yang pertama itu identifikasi risiko. Nah, ini kita harus kenali potensi risiko yang dapat menghambat proyek, baik dari segi waktu maupun biaya. Nah, kedua ini mitigasi risiko. Tetapkan langkah-langkah pencegahan dan strategi untuk meminimalisir dampak risiko. Nah, terus yang ketiga ini transfer risiko. Serahkan risiko ke pihak lain melalui asuransi atau kontrak, jika memungkinkan. Nah, yang keempat ini penerimaan risiko. Jika risiko tidak dapat dihindari, siapkan rencana kontingensi untuk mengatasinya. Nah, ini selanjutnya, yang kedua ini best praktik manajemen waktu dan biaya proyek. Nah, yang pertama ini komunikasi yang transparan. Dia ini harus menjaga komunikasi terbuka dengan semua anggota tim dan pemangku kepentingan untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik. Nah, yang kedua ini dokumentasi yang terperinci, yaitu dokumentasikan setiap keputusan perubahan dan aktivitas proyek untuk meningkatkan akuntabilitas dan kontrol. Nah, yang ketiga ini evaluasi dan perbaikan. Evaluasi setiap proyek secara berkala untuk mencari celah dan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan nama saya Sanjay Pratama Tianlian dengan NIM 226500128 dari kelas D jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi tentang membangun proyek yang sukses. Di sini ada 3 cara untuk membangun proyek yang sukses. Cara pertama yaitu rencana. Perencanaan yang matang, realistis, dan terperinci adalah kunci keberhasilan. Yang kedua, disiplin. Tetap disiplin dalam menjalankan rencana, pantau progres, dan kendalikan risiko. Yang ketiga ada komunikasi. Jaga komunikasi yang terbuka dan lancar dengan tim agar pemangku kepentingan. Mungkin itu saja apa yang dapat kami jelaskan. Kami dari kelompok 6 tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.